Untuk desainnya seperti ini. Untuk yang bagian dalam ini ukuran 45 mm. Dan untuk lebihannya ini total 5,7 cm. Fotonya kita masukkan ke lingkaran yang paling dalam. Nah, seperti itu. Untuk posisinya kita paskan saja untuk seperti ininya. Nah, sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Lalu kita print memakai kertas inkjet paper dengan ukuran A4. Untuk settingannya seperti ini. Nah, sebentar, kita print dulu. Untuk settingan printernya pilih Epson. Nah, untuk kertasnya ukuran A4 seperti ini. Dan untuk jenis kertas di bagian settingnya ini pakai pengaturan Epson inkjet kualitas foto. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nanti kita akan print dulu. Setelah di print baru kita laminasi. Untuk laminasinya saya pakai laminasi kanvas agar ada tekstur. Nah, ini proses kertasnya. waktu printnya ya. Untuk kertasnya kita pakai kertas inkjet paper dan pengaturan Epson inkjet photo paper. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Mantap kan? Nah, setelah itu kita lanjut laminasi. Kita potong dulu kertasnya karena nanti bisa dipakai lagi. Dan untuk kertas atau laminasi kanvasnya kita potong juga sesuai dengan ukuran yang kita print. Nah, kita paskan dulu. Setelah itu kita lanjut pakai mesin laminasi. Mesin laminasinya seperti ini. Ini bisa pakai manual juga bisa, tapi kalau pakai mesin lebih enak, jadi lebih rapi. Jangan lupa kita lepas dulu untuk bagian perekat di bagian laminasinya di bagian bawah. Nanti kita press dengan mesin press ini atau mesin laminasi. Hati-hati karena takut ada debu atau kotoran yang masuk, jadi pastikan untuk bagian laminasinya itu bersih ya, agar tidak kotor untuk fotonya. Nah, seperti ini. Kita ulang lagi. Nah, untuk laminasinya pakai laminasi kanvas ya. Nah, seperti ini. Jadi mudah kalau pakai mesin laminasi seperti ini atau mesin laminasi dingin. Nah, untuk tekstur laminasinya sudah kelihatan, jadi seperti ini, ada grid-grid atau garis-garis seperti kanvas ya. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut kita potong mengikuti pola desain yang sudah kita print tadi, yaitu dengan mengikuti pola lingkaran yang sudah ada. Nah, kalau teman-teman punya alat circle, potong circle, bisa kalian manfaatkan. Cuman kebetulan saya masih belum punya, jadi saya pakai gunting atau manual ya, seperti ini. Tinggal kalian paskan saja untuk bagian pemotongnya. Dan kalian pastikan untuk mengikuti garis terluar di gambar, atau seperti yang saya lakukan ini kan saya potong di bagian luar, di bagian ukuran 5,7 cm nya untuk bagian lebihannya, karena lebihan ini akan masuk ke dalam sengnya nanti ya setelah dipres. Pastikan potongnya rapi ya, agar nanti di bagian presannya tidak ketekuk atau kelipat. Kalian lakukan untuk semua foto atau semua bagian logo yang akan kalian buat gantungan kunci. Kalau manual seperti ini memang agak lama ya, karena butuh
butuh kesabaran dan ketelitian agar potongannya rapi. Masih lanjut motong ya. Nah, kita potong dulu sesuai dengan desain yang sudah kita buat agar nanti bisa kita press dengan mesin molding. Nah, seperti itu. Harap hati-hati ya teman-teman karena kita masih manual pakai gunting. Oke, tinggal beberapa foto lagi. Kalian lakukan. Oh iya, yang ini saya buat sampel yang untuk bagian full ya. Full logo, jadi dalamnya itu tetap 4,5 tetapi dalamnya bagian luarnya itu 5,7 cm. Nah, seperti ini. Nah, ini saya buat sampel dulu untuk dibuat full. Karena yang awal itu kan ada lebihan putih untuk bagian luarnya. Saya mau buat sampel apakah yang dibuat full gambar seperti ini bagus atau tidak. Karena kalau kita ada lebihan putih itu kadang waktu di press itu masih kelihatan putihnya. Tapi kalau kita buat full seperti ini, itu hasilnya insya Allah lebih bagus. Yang penting gambarnya itu masuk ke area 4,5 cm. Oh iya, untuk tinta yang saya pakai ini saya pakai tinta ori ya, dari Epson, pakai tinta dye. Tapi kertasnya pakai inkjet. Itu sudah water resistant ya kertasnya, dari Sun Indonesia. Untuk gramasi dari kertas inkjetnya itu kemarin saya lihat kurang lebih 110 gram kayaknya untuk bagian ketebalannya. Kalau warnanya white seperti ini, sama sih, sama dengan kertas HVS, cuman hasilnya itu lebih bagus daripada kertas HVS. Karena kalau kita pakai HVS biasa itu warnanya tidak keluar soalnya. Jadi saya pakai kertas inkjet paper. Oke, setelah ini selesai potongnya, kita lanjut ke bagian press. Nah, untuk bagian press itu ada beberapa bagian ya. Yang pertama itu gambarnya seperti ini, lalu ada sengnya. Setelah itu ada bagian terakhir yaitu bagian gantungan kuncinya yang dua sisi. Untuk posisi gambarnya itu kalian agak miringkan ke kanan ya, agak ke bawah sedikit. Karena nanti setelah di press itu akan lurus ke bagian yang gantungan kunci yang warna hitam. Nah, seperti ini, kita press lagi. Nah, setelah itu kita balik yang di bagian gantungan kuncinya, kita hadapkan ke atas. Setelah itu, untuk yang foto kedua, kita press lagi, kita masukkan sengnya, lalu kita masukkan lagi kertas fotonya atau gambar yang akan kita press. Nah, seperti itu. Oh ya, dan pastikan untuk sengnya itu tidak double ya teman-teman, karena kalau kita double masukkan seng nanti akan rusak waktu di press. Nah, seperti ini kita masukkan fotonya. Setelah itu kita press dan kita press lagi yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Nah, bagus kan? Nah, cantik seperti ini. Nah, ini sudah dua sisi. Mantap. Nah, ini untuk yang full ya teman-teman. Nah, kita akan bedakan nanti hasilnya lebih bagus yang mana antara yang ada lebihan putih sama dengan yang full gambar seperti ini. Tapi kalau saran saya mending dikasih full gambar seperti ini teman-teman, karena nanti akan ketutup ya warna putihnya. Kita press lagi, setelah itu kita masukkan holding ke bagian yang kedua, yaitu ganci yang dua sisinya masukkan ke sini. Nah, ini yang gantungan kuncinya ya, kita press lagi, setelah itu kita dorong, kita balik lagi, habis itu kita masukkan lagi yang foto kedua, kita masukkan sengnya, setelah itu kita masukkan foto yang sudah kita potong tadi, pastikan agak miring ke bawah ya.
Nah, kita dorong, kita press, dan kita press lagi yang terakhir. Nice, seperti ini. Oke, ini hasilnya teman-teman. Nah, bisa kita lihat kan perbedaannya antara yang full gambar sama yang ada lebihan putih. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka yang ada lebihan full gambarnya ya, karena itu tidak kelihatan warna putihnya, jadi lebih bagus hasilnya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita balik lagi. Memang agak lama ya prosesnya kalau ganti yang 2 sisi ini, karena ada 4 tahap prosesnya ya. Jadi press dulu desainnya, setelah itu kita press lagi, terus itu kita balik lagi. Nah, seperti itu. Tapi kalau ini lumayan cepat teman-teman. Bagus dah hasilnya. Nah, agak miring ke bawah anunya. Fotonya itu agak miring ke bawah. Geser, karena sudah di press itu akan lurus. Nah, seperti ini. Kita masukkan plastik gancinya. Ini yang pertama ya, press yang pertama. Nah, press yang kedua, sebentar lagi kita balik lagi. Kita balik dulu yang pressan ininya. Yang gancinya kita balik lagi. Nah, kita dorong lagi, kita masukkan sengnya, baru gambar yang kedua. Nah, seperti ini. Pastikan menghadap ke bawah ya, agak miring biar lurus. Nah, seperti ini kita press yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya. Kelihatan rapi ya. Nah, ini perbedaan ini yang ada lebihannya, yang ada lebihan putihnya. Sedangkan yang tadi itu yang gambar anak wisuda itu kita fullkan gambarnya, jadi kelihatan lebih rapi. Nah, seperti itu. Jadi tergantung teman-teman ya, lebih suka yang full gambar atau yang ada lebihan putihnya. Kalau saya sih lebih suka yang full gambar karena lebih elegan dan kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Gantungan kunci 45 mm 2 sisi. Bahannya premium seperti ini, kokoh dan bagus ya. Bisa kalian jadikan referensi untuk gantungan atau souvenir untuk acara kalian. Oke teman-teman yang butuh bahan seperti ini atau produk seperti ini bisa chat nomor saya di bagian deskripsi. Dan untuk yang pengen tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.